Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan berkaitan dengan pupuk fosfat, di mana pertanyaannya adalah, Pak Pendi, apakah RP dan CIRP itu kandungan dan fungsinya sama? Maka kita harus pahami bahwa namanya RP singkatannya adalah rock fosfat. CIRP adalah Christmas Island rock fosfat, di mana bahwa keduanya merupakan pupuk fosfat, batuan fosfat alam yang digerus, diayak, kemudian dikemas. Pertanyaannya akan muncul, apakah sama Pak Pendi? Sama-sama pupuk rock fosfat? Sama-sama, jawabannya adalah sama. Sama-sama pupuk rock fosfat. Yang membedakan adalah sumbernya. Di mana bahwa ketika kita ngomongin RP yang masuk di Indonesia adalah RP atau rock fosfat yang berasal dari Maroko, dari Egypt atau Mesir, atau mungkin dari beberapa ada juga yang yang berwarna hitam yang dari luar negeri juga. Di mana ini adalah dinamakan dengan namanya RP, rock fosfat. Tapi untuk CIRP adalah rock fosfat, namanya merupakan pupuk rock fosfat juga, namun berasal dari Christmas Island gitu. Jadi dari Australia, sehingga ketika ngomongin CIRP dan RP apakah sama, jawabannya adalah sebuah pupuk yang sama saja. Di mana kandungannya rata-rata adalah 28% P2O5 dan memang terbuat dari batuan yang digerus kemudian diayak dengan satuan ayakan tertentu, kemudian fungsinya juga sama karena memang sama-sama rock fosfat. Sehingga ketika sahabat The Brondol nyari RP kok RP-nya nggak ada, kemudian ketemu CIRP, ya adalah hal yang sama, monggo saja silahkan bisa digunakan. Namun akan berbeda ketika ceritanya apakah RP CIRP ini sama dengan TSP atau SP36, jawabannya beda. Walaupun sama-sama pupuk yang mengandung P2O5, yang mana bahwa kalau kita ngomongin TSP atau SP, singkatan TSP adalah triple super fosfat, kemudian SP itu adalah super fosfat, mana bahwa ketika ngomong super fosfat ini adalah sebuah pupuk fosfat yang mana sudah mengalami pengasaman di pabrik, sehingga kalau kita ngomongin pengasaman di pabrik, biasanya ada bahan ikutan, yaitu adalah asam bebasnya. Dimana kalau kita ngomong TSP rata-rata asam bebasnya 5-10%, SP36 juga ada asam bebasnya, yang mana bahwa SP dan SP36 dan TSP ini adalah pupuk-pupuk yang memiliki reaksi agak asam sampai asam. Sekali lagi, reaksi asam atau agak asam. Sehingga kalau ngomongin TSP atau SP36 maka tidak direkomendasikan di gambut. Ini adalah sebuah hal yang dilatar belakangi karena bersifat asam dan gambut adalah asam. Dan latar belakang yang kedua, kenapa di gambut harus lebih bagus pakai RP atau CIRP? Karena bahwa di dalam proses pelepasan fosfat untuk bisa menjadi H2PO4 atau HPO4 yang bisa diserap tanaman kelapa sawit, maka pupuk fosfat ini membutuhkan asam-asam organik. Kalau kita ngomongin gambut, gambut adalah sebuah tumpukan bahan organik, selama dekomposisi atau perombakannya adalah menghasilkan asam-asam organik. Sehingga ketika kita menggunakan RP atau CIRP di lahan gambut, reaksinya akan jauh lebih cepat dibandingkan di mineral. Sehingga sangat direkomendasikan di gambut adalah menggunakan RP atau CIRP. Sementara kalau kita ngomongin di mineral, lebih cenderung menggunakan TSP. Apalagi daerah-daerah yang memiliki keasaman yang tinggi, pH yang tinggi, mendekati netral, maka bisa menggunakan SP36 ataupun TSP. Tapi apakah di mineral juga tidak bisa pakai RP, Pak Pendi? Jawabannya ya bisa saja, tetap bisa saja. Karena bahwa ketika penggunaannya di di mineral, RP atau CRP ya tetap bisa digunakan, walaupun kecepatan reaksinya di gambut akan jauh lebih cepat. Itu saja sih mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, apakah sama CIRP sama RP? Jawabannya adalah sama saja. Yang membedakan hanya sumbernya, dari mana negara yang menghasilkannya. Dan sebagai tambahan sahabat The Brondol semuanya, bahwa ketika kita ngomongin pupuk fosfat, maka orang akan berpikir akar untuk merangsang akar. Padahal tidak hanya akar saja. Fosfat adalah sebuah unsur hara yang di dalam ilmu tanah itu disebutkan sebagai way of life. Artinya bahwa itu adalah jalan kehidupan. Kalau kita mengulik di dalam tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya, fosfat merupakan salah satu penyusun ATP dan ADP, di mana bahwa fotosintesis pada
pada akhirnya adalah menghasilkan ATP atau ADP. Ketika adanya fosfat ini, maka energi dihasilkan untuk proses penyerapan unsur hara dan air melalui jaringan tanaman dari batang itu sendiri. Sehingga penggunaan fosfor, walaupun fosfor adalah kemarin ada yang tanya juga apa bedanya fosfor sama fosfat. Fosfor adalah unsur hara, fosfat adalah senyawanya. Dan penggunaan fosfor atau fosfat ini sebagai akan memberikan sebuah dampak yang baik di dalam serapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit. Dengan pemberian fosfor yang cukup, maka energi yang dihasilkan juga akan cukup. Tapi ketika kita menghasilkan sebuah energi memupuk tertentu tapi fosfatnya tidak, maka energi yang dihasilkan untuk penyerapan juga akan berkurang. Sehingga banyak orang berpikir bahwa ketika memupuk kelapa sawit yang terbaik adalah bisa dilakukan dengan menggunakan partisi tertentu. Partisi tertentu artinya bahwa kalau misalnya memupuk itu Pak Pendi untuk buah harus kalium, daun pakai nitrogen. Jawabannya adalah tidak tepat. Pada dasarnya seperti kita, sahabat The Brondol semuanya, sebagai manusia adalah bagaimana kita diciptakan itu adalah bahwa memiliki kebutuhan. Ada primer, sekunder, dan tersier. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ada makro dalam jumlah cukup banyak, ada mikro yang jumlahnya cukup sedikit. Sehingga ketika kita melakukan budidaya kelapa sawit, maka unsur hara itu juga harus tersedia. Tersedia dalam artian bahwa baik unsur hara yang tertingginya kalium juga harus diberikan untuk bunga dan buah. Walaupun kalium juga bagian sebagai berinteraksi terhadap bonggolnya juga. Kemudian nitrogen ini juga harus diberikan. Magnesium ya harus diberikan. Fosfor juga harus diberikan beserta dengan unsur hara mikronya. Sehingga kita tidak bisa melakukan partisi ataupun hanya kita membagi-bagi unsur hara ke dalam satuan tertentu. Oh, ini harus pakai nanti biar batangnya besar maka dikasih fosfor tok, itu ya nggak bisa. Tetap harus diberikan ini. Sehingga untuk produktivitas tanaman kelapa sawit yang lebih baik, sahabat The Brondol semuanya, adalah bagaimana kita menyeimbangkan memberikan unsur hara yang cukup bagi tanaman kelapa sawit dari proporsi yang ada. Kalau kita ngomongin kelapa sawit maka kita harus ngomongin proporsi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa harus untuk bisa membesarkan batangnya harus fosfornya harus banyak dan sebagainya. Ada proporsinya. Keadilan unsur hara di dalam tanaman kelapa sawit adalah tidak sama proporsinya. Sekali lagi tidak sama proporsinya. Dimana kalau kita ngomongin tanaman kelapa sawit, maka penyerapan unsur haranya jumlahnya tidak sama. Sehingga kita juga di dalam pemupukan biasanya kalium dan nitrogen dalam jumlah yang paling banyak di antara unsur hara lainnya. Karena memang dibutuhkan diserap paling banyak. Inilah yang dapat The Brondol sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Inti yang ingin saya sampaikan, RP dan CIRP adalah sebuah pupuk fosfor atau fosfat alam yang digerus dan dikemas yang sebenarnya sama saja. Namun khusus untuk dari Australia, dari Christmas Island, maka namanya adalah CIRP. Mereknya banyak sekali, ada Greenland, ada juga mereknya ikan paus. Itu ya cuma memang warnanya memang agak light ya, agak terang. Sementara kalau kita ngomongin RP warnanya ya agak beda, warnanya agak gelap, ada yang terang, mulai terang sampai ke hitam yang yang harganya cukup relatif mahal. Mungkin itu saja sih yang dapat The Brondol sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Intinya gunakan fosfor dengan proporsi tertentu untuk mendukung energi yang penyerapan termasuk pembentukan bonggol atau pembentukan batang yang benar. Sebagai contoh bahwa kenapa Malaysia batangnya kecil tapi kok produksinya tinggi, walaupun diperkosa dari dini tetap batangnya kecil tapi dia menghasilkan sebuah sebuah batang yang kecil tapi buahnya bisa gede karena balik lagi fosfornya tinggi, semua unsur haranya tinggi. Karena bahwa batang yang kecil belum tentu buahnya kecil. Namun jika tersuplai dengan baik fosfornya maka daya tarik ataupun energi penyerapannya akan jauh lebih cepat. Sehingga inilah yang menyebabkan buahnya bisa besar. Walaupun batang yang besar akan jauh memungkinkan buahnya untuk besar, tapi batang yang kecil belum tentu buahnya kecil.
Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.